Pertama sekali, marilah kita memanjatkan segala puji dan syukur yang kita peruntukkan hanya untuk Allah, di atas segala rahmat dan karunia yang masih Allah berikan untuk kita semuanya. Limpahan rezeki yang tiada hentinya terus Allah cucurkan, limpahan kesehatan dan umur yang hingga siang hari ini yang masih Allah tangguhkan. Mudah-mudahan segala nikmat karunia, rezeki dan amanah yang Allah berikan tersebut menjadikan diri kita hari-hari lebih dekat dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan hari-hari kita lebih layak menjadi penghuni syurganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita tujukan selalu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya ikutan terbaik kita, teladan terbaik kita, menjadi contoh yang terbaik dalam hidup kita di segala sisi kehidupan beliau semenjak diturunkannya ke dunia ini hingga hari ini, hingga akhir usia dunia nanti. Mengawali khutbah Jumat singkat kita pada hari yang mulia ini, khatib tidak lupa mengajak kita semua yang berhadir di masjid yang mulia ini kiranya terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dengan makna yang sesungguhnya, dengan arti yang sebenarnya, tidak dibauri, dilumpuri dan dikotori dengan ujub, ria dan takabur di hadapan manusia. Iman yang tulus ikhlas, dengannya melahirkan amalan dan perbuatan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita kembali bisa menikmati indahnya Idul Fitri di tahun yang mulia ini dengan segala ujian yang Allah berikan, akan tapi dengan segala rahmat yang Allah limpahkan. Negeri kita ini masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara logika manusia sulit untuk diterima jamaah Jumat yang mulia, dengan berbagai macam ancaman. Berkumpulnya manusia beramai-ramai di masjid-masjid Allah, banyaknya orang yang berkumpul di pasar, bermuamalah dan berkehidupan sosial dalam masyarakat kita. Secara logika manusia, mungkin kita belum bisa menerima bagaimana Allah menyelamatkan negeri kita ini. Mungkin di antara asbab mengapa Allah masih memberikan keluangan dan kesehatan bagi kita di bumi Aceh ini, karena mungkin ada sebagian di antara kita, ada hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tulus dan ikhlas beribadah memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebahagian daripada mereka mampu menyelamatkan kita secara keseluruhannya. Mudah-mudahan rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahi masyarakat Aceh seluruhnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan manusia merupakan diberikan fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari semenjak kecil kemudian berubah menjadi remaja, berubah menjadi dewasa hingga berakhir dengan masa tua. Dan masa tua adalah masa yang paling menentukan bahagia atau tidaknya kehidupan seorang manusia di atas bumi Allah yang fana ini. Maka jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan bahagianya seseorang manusia ketika masa tuanya adalah masa dia sudah tidak dalam keadaan kerepotan lagi, dalam keadaan bahagia, tidak ada ancaman, tidak ada rongrongan, semuanya dalam lindungan dan kebahagiaan serta kesejahteraan kehidupannya di atas dunia ini. Maka masa tua adalah masa untuk menuai benih yang telah kita tanam ketika masa muda kita.
Apa yang kita tanam ketika masa muda kita, itulah yang akan kita tuai ketika datang masa tua kita. Maka apakah ada di antara manusia jamaah Jumat yang mulia yang hidup ketika masa mudanya dalam keadaan kaya raya, tapi dia ingin masa tuanya dalam keadaan miskin papa? Akankah ada manusia yang ingin ketika masa mudanya ditemani oleh banyak orang dalam kehidupannya, ada orang yang menemani kemanapun dia pergi, tapi ingin masa tuanya sepi dalam kesunyian, sunyi dalam kesendirian tanpa sanak kerabat di antaranya? Atau apakah ada di antara manusia yang ingin ketika masa mudanya dihormati, dibangga-banggakan, kemudian masa tuanya dia dicemoohkan, dicibirkan dan ditinggalkan oleh masyarakatnya? Maka tentu jawabannya tidak, jamaah Jumat yang mulia. Setiap kita ingin masa tua kita bahagia, masa tua kita senang, masa tua kita nikmati, menghabiskan akhir usia kita dalam keadaan bahagia menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih kurang inilah pembahasan khutbah Jumat kita pada hari yang mulia ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan tamsilan tentang hidup kita di dunia ini. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 266, Allah Subhanahu wa taala memberikan tamsilan bagaimana hidup di atas dunia ini agar kita bahagia menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatu min nakhil wa a'nabin tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli ath-thamarat wa asabahu al-kibar wa lahu dhurriyyatun du'afa fa asabaha i'sarun fihi narun fahtarakat kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Apakah ada salah seorang di antara kamu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, terbakarlah ia. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu dapat memikirkannya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membuka tafsir, melihat apa yang dimaksudkan kebun dalam ayat ini, maka kita dapat menemukan bahwa sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, yang dimaksudkan dengan kebun di dalam ayat ini dan pohon-pohon yang ada di dalam ayat ini adalah bagaimana kehidupan kita di atas dunia ini yang diisi atau tidaknya dengan amalan dan perbuatan baik atau amalan perbuatan buruk yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka adapun orang yang dimaksudkan tua di sini adalah diri kita, jamaah yang mulia. Yang dimaksudkan kebun di sini adalah usia dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita hidup di atas dunia ini. Yang dimaksudkan dengan kurma dan anggur yang ada dalam ayat ini adalah pohon-pohon amalan kebaikan yang kita semai dan kita tanam bedihnya di atas kebun dunia kita ini untuk mencapai buahnya, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam tamsilan yang seperti ini, jamaah Jumat yang mulia, kita dapat melihat bahwa setidaknya ada 3 contoh manusia yang memiliki kebun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas dunia yang fana ini. Tamsilan pertama adalah orang yang mempunyai kebun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu luasnya, berhektar-hektar, bahkan mungkin belasan hektar atau puluhan hektar diberikan kebun yang dimilikinya di dalam dunia yang fana dan sementara ini. Akan tapi jamaah Jumat yang mulia, orang yang pertama ini abai akan kebunnya. Dia meninggalkan kebunnya, dia menafikan kebunnya, menelantarkan kebunnya tanpa bercocok tanam dan memanfaatkan apa yang ada di atas kebunnya. Sebuah kebun yang ditinggalkan oleh pemiliknya, awalnya akan tumbuh rerumputan kecil,
berubah menjadi ilalang, berubah menjadi semak belukar, berubah kemudian hingga menjadi hutan belantara di atas kebun yang ditinggalkan pemiliknya. Kemudian datanglah binatang-binatang buas menempati kebun yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Kebunnya tidak memberi manfaat bagi dirinya, justru mengancam pemilik-pemilik kebun yang ada di sekelilingnya. Ini tamsilan yang pertama, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang meninggalkan kebunnya. Yang kedua adalah tamsilan yang kedua, ada manusia yang memiliki kebun luas diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang pertama, orang ini mengurus kebunnya, membersihkan kebunnya, dirapikan kebunnya, dipilih benih yang unggul pada kebunnya, ditanami dengan jarak yang terukur pada kebunnya, diberikan sanitasi air yang baik pada kebunnya, dicocok tanami, dipupuki, dijaga oleh pemiliknya. Orang ini lebih baik daripada orang yang pertama. Tapi sayang, sungguh sayang jamaah Jumat yang mulia, orang ini lupa memagari kebunnya. Apa yang terjadi pada kebun dengan pohon yang baru tumbuh, tunas berwarna hijau, yang belum berbuah, yang tidak dipagari oleh pemiliknya? Masuklah binatang ternak memakan pohon yang baru tumbuh tadinya, kemudian kering kerontanglah pohon tersebut, hingga kemudian ketika terik mentari datang membakar pohon tersebut, tidak tertinggal dari tanaman yang ditanaminya kecuali arang, debu, dan keringat yang dikeluarkan oleh pemiliknya. Orang yang kedua tidak mendapatkan manfaat apapun dari kebunnya. Tetapi yang ketiga jamaah Jumat yang mulia, ada di antara manusia yang mungkin memiliki kebun yang tidak terlalu luas diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak sampai 1 hektar kebunnya, hanya beberapa ratus meter saja persegi kebunnya. Akan tapi orang ini mengelola kebunnya dengan baik. Pertama sekali dibersihkan kebunnya, kemudian dipagari kebunnya, dicocok tanami kebunnya, dipilih benih yang unggul pada kebunnya, diukur jarak antara satu tanaman dengan tanaman yang lain, diberikan air terbaik, dipupuki dengan pupuk yang nomor 1, dijaga siang dan malam pohon yang baru ditanamnya tersebut. Akhirnya pohon tersebut tumbuh menjadi pohon yang rimbun dan rindang, mengeluarkan buah-buahan yang ranum, pohon yang rindang. Bahkan dia bukan hanya memberi manfaat bagi dirinya, juga keluarganya, masyarakat juga yang ada di sekelilingnya. Bahkan orang yang sekedar lewat depan kebunnya merasakan indahnya, rindangnya pepohonan dari apa yang ditanami di dalam kebunnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tamsilan pertama adalah orang yang diberikan usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia diberikan usia yang lebih panjang dibandingkan orang-orang lain hidup di atas dunia ini, tapi abai dengan usianya, abai dengan amalannya, abai dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, abai dengan salatnya, abai dengan zakatnya, bahkan berharta tapi abai dengan hajinya, tidak bersedekah. Dan orang ini hidupnya tidak memberi manfaat bagi dirinya, justru memberi mudarat bagi orang lain yang ada di sekelilingnya. Yang kedua tamsilan adalah orang yang diberikan usia panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah mungkin jabatan yang tinggi di hadapan manusia, berharta dan punya banyak uang, dihormati mungkin di hadapan masyarakatnya. Dia dikenal sebagai orang yang banyak amalannya, berhaji sudah berkali-kali, berinfak dengan jumlah yang banyak, banyak pohon yang dia tanam dalam bentuk amalan di atas dunia ini. Tapi sayang, dia rupa pagari pohonnya dengan keikhlasan dan ketulusan, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ujub, ria, takabur di hadapan manusia, ibarat ternak yang memakan segala tanaman kebaikan yang disemai di dalam pohonnya. Tidak ada yang tersisa dari pohon yang dia tanami kecuali keringat dan kelelahan dari amalan yang pernah dia lakukan. Yang terakhir jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada di antara kita yang usianya tidak begitu panjang, yang dia juga bukan orang terlalu kaya,
Dia mungkin juga bukan orang yang terlalu dikenal dalam masyarakatnya, ataukah dia mungkin orang yang tidak pernah diketahui oleh masyarakatnya. Tapi sedikit harta yang Allah titipkan, sebuah waktu yang Allah titipkan, usia yang pendek yang Allah berikan, jabatan yang mungkin kecil yang Allah berikan, dia berikan seluruhnya dengan penuh keikhlasan. Dia tanam dengan pohon kebaikan, memberi manfaat bagi orang lain seluruhnya. Hidupnya memberi manfaat bagi dirinya, keluarganya, tetangganya, masyarakatnya, bahkan orang lain yang jauh umur dan usianya setelah dia meninggal dunia baru dilahirkan ke dunia ini, juga mendapatkan manfaat dari ilmu yang pernah dia keluarkan selama hidupnya di atas dunia ini. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dunia adalah ibarat kebun bagi negeri akhirat kita. Berapalah hidup kita di atas dunia ini? Katakanlah ada di antara kita yang sudah 40 tahun hidup di dunia ini. Kita bandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita mungkin ada 23 tahun lagi hidup di atas dunia ini mengukur usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah ada di antara kita usia sudah 70 tahun, berapa tahun sudah diberikan bonus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berapalah usia yang diberikan oleh Allah kesempatan kita hidup di atas dunia ini. Tidak lama jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi usia yang sedikit ini bisa kita panjangkan dengan sebutan yang baik di hadapan manusia untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Az-dzikru umrun tsani. Dalam syair Arab disebutkan bahwa sebutan di hadapan manusia adalah umrun tsani, usia yang kedua, umur yang kedua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kita akan dikenang di hadapan manusia sampai akhir zaman nanti dari kebaikan atau keburukan yang kita lakukan di hadapan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun sudah meninggalkan dunia ini. Bahkan beliau pada hari ini adalah nama yang paling banyak diberikan terhadap bayi yang baru dilahirkan ke dunia ini adalah nama Muhammad, nisbah terhadap nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama azan masih terus dikumandangkan, Al-Quran masih terus dibacakan, salawat-salawat masih terus akan dilafazkan, maka nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dikenang sepanjang masa, asbab dari usaha beliau dengan kebaikan yang beliau tinggalkan. Kalau Khulafaur Rasyidin juga kita kenang karena kebaikannya pada hari ini. Abu Bakar dikenal dengan kejujurannya, Umar bin Khattab dikenal dengan ketegasannya, Utsman bin Affan dikenal dengan kedermawanannya, Ali bin Abi Thalib dikenal karena kepintarannya, kemudian Mus'ab bin Umair dikenal sebagai duta pertama Islam di dunia, Tariq bin Ziyad dikenal karena menaklukkan negeri Eropa, Bilal dikenal karena muazzinnya. Maka ketika bertanya pada diri kita sendiri jamaah Jumat yang mulia, apa yang kita tinggalkan sehingga kita dikenang sepanjang masa di dalam masyarakat kita? Betapa banyak di antara manusia yang dia dilupakan karena dia telah melakukan ketidakbaikan di atas dunia ini. Betapa banyak di antara manusia ratusan tahun setelah dia meninggal dunia, namanya harum masih ada, selayaknya dia masih hidup sampai dengan hari ini. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi manusia yang lainnya. Mudah-mudahan hadirin jamaah yang mulia, dengan hidup kita yang singkat ini, dengan sisa-sisa kehidupan yang Allah berikan di atas dunia ini, dengan segala ujian yang masih kita terima di atas dunia ini, tapi kita masih mampu memberikan yang terbaik dari usia kita, dari harta kita, dari jabatan kita untuk sesama manusia mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bagaimana kita berkumpul pada hari ini di masjid yang mulia ini, begitu pula nantinya Allah kumpulkan kita di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama rasa, sama nikmat dalam ridha Allah Subhanahu wa taala.